Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang persamaan kuadrat. Sebelum kita bahas lebih lanjut tentang persamaan kuadrat, kalian harus paham dulu apa itu persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat yaitu persamaan yang memiliki satu variabel dengan pangkat tertinggi variabel 2. Variabel ini sama juga dengan huruf ya, biasanya misalkan dari huruf A sampai Z. Jadi persamaan kuadrat itu hanya memiliki satu variabel atau satu huruf saja. Kalau dalam persamaan itu lebih dari satu huruf, berarti itu bukan persamaan kuadrat. Dan juga pangkat tertinggi dari variabel atau hurufnya itu adalah 2. Jika pada persamaan pangkat tertinggi dari huruf atau variabel itu lebih atau kurang dari 2, itu bukan termasuk persamaan kuadrat. Selanjutnya, bentuk umum dari persamaan kuadrat. Bentuk umum dari persamaan kuadrat yaitu AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Dengan A, B, dan C ini adalah bilangan real dan nilai A tidak sama dengan 0. Kalau A di sini sama dengan 0, berarti bukan persamaan kuadrat lagi, tapi merupakan persamaan garis. Pada persamaan kuadrat, A ini disebut juga dengan koefisien dari X kuadrat, B koefisien dari X, dan C adalah konstanta. Nah, untuk menentukan nilai A, B, dan C pada persamaan kuadrat yang diketahui, ini sederhana saja. Ingat, A itu adalah angka yang berada di belakang variabel atau huruf yang berpangkat 2. B itu adalah angka yang berada di belakang huruf atau variabel yang berpangkat 1. Sedangkan C adalah angka yang berdiri sendiri tanpa didampingi oleh variabel. Sekarang kita bahas contoh soal. Yang pertama, mengacu pada bentuk umum persamaan kuadrat, tentukanlah nilai A, B, dan C pada persamaan 2x kuadrat tambah 3x kurang 9 sama dengan 0. Nah, untuk menjawab soal ini, kalian harus ingat lagi tadi apa? A ini adalah angka yang berada di belakang variabel atau huruf yang berpangkat 2. B adalah angka yang berada di belakang variabel atau huruf yang berpangkat 1, dan C adalah angka yang berdiri sendiri. Dan ingat lagi bentuk umum dari persamaan kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C. Nah, berdasarkan soal ini sudah nampak jelas bahwa 2 itu adalah nilai A. Ingat, A adalah angka yang terletak di belakang variabel atau huruf berpangkat 2, dan 3 adalah nilai B, dan negatif 9 adalah nilai C. 3, B ini tadi apa? Angka yang berada di belakang variabel berpangkat 1, yang C ini adalah angka yang berdiri sendiri tanpa ada variabel. Berarti negatif 9 ini adalah nilai C atau konstanta. Jadi A sama dengan 2, B sama dengan 3, dan C sama dengan negatif. Sekarang kita jawab soal yang kedua. Di antara persamaan berikut, manakah yang merupakan persamaan kuadrat? Jadi ingat, untuk menentukan mana yang merupakan persamaan kuadrat, mana yang bukan, kalian harus ingat lagi apa itu persamaan kuadrat. Ingat, persamaan kuadrat itu adalah persamaan yang memiliki satu variabel dengan pangkat tertinggi variabelnya adalah 2. Jawab yang A. X kuadrat kurang 4x kurang 60 sama dengan 0. Coba kalian perhatikan, pada persamaan ini hanya ada satu variabel yaitu X, pangkat tertinggi variabelnya 2, jadi yang A ini merupakan persamaan kuadrat karena memiliki satu variabel dan pangkat tertinggi variabelnya adalah 2. Soal yang B, 3x kuadrat kurang 6x kurang 16xy sama dengan 0. Coba kalian perhatikan dulu variabelnya di sini. Nah, pada persamaan yang B, ini terdapat dua variabel. Di sini ada x dan ada y, maka ini bukan merupakan persamaan kuadrat karena dia memiliki dua variabel x dan y.
Kita jawab yang C, 15 tambah 2Y sama dengan Y kuadrat. Coba kalian perhatikan dulu, variabelnya di sini ada satu yaitu Y, pangkat tertinggi variabelnya ada 2. Jadi ini merupakan persamaan kuadrat karena memiliki satu variabel dengan pangkat tertinggi variabel adalah 2. Nah, bentuk yang C ini bisa juga kalian rubah menjadi bentuk umum persamaan kuadrat dengan cara ini 15 tambah 2Y sama dengan Y kuadrat itu sama juga dengan Y kuadrat tambah 2Y sama Y kuadrat sama dengan 15 tambah 2Y ya. Langkah selanjutnya kalian pindahkan yang di ruas kanan ke ruas kiri. Berarti kalau pindah ruas itu tandanya kebalikan. Jadinya di sini Y kuadrat tanda positif menjadi negatif kurang 2Y, positif 15 menjadi negatif 15. Berarti sama dengan 0 karena ruas kanan semuanya sudah kita pindahkan ke ruas. Kita lanjut bahas soal yang D. 12 kurang 6Y kuadrat tambah 3Y kuadrat sama dengan 0. Nah, persamaan ini bisa kalian sederhanakan lagi. Lihat di sini ada suku yang sejenis. Negatif 6Y kuadrat tambah 3Y kuadrat ini suku sejenis bisa kalian jumlahkan. Ini jadinya kalau jumlahkan 12 min 6 tambah 3Y kuadrat min 3Y kuadrat sama dengan 0. Coba perhatikan pada persamaan ini terdapat satu variabel yaitu Y dengan pangkat tertinggi variabelnya 2. Jadi ini merupakan persamaan kuadrat karena memiliki satu variabel dengan pangkat tertinggi variabelnya adalah 2. Soal berikutnya, 2X dikali X tambah 2 sama dengan 30. Berarti ingat tanda kurung ini artinya adalah kali. Berarti langkah pertama kalian kalikan 2X dikali X, kemudian 2X dikali 2. Selanjutnya yang di ruas kanan atau 30 ini kalian pindahkan ke ruas kiri ya. Ini 30 ini kalian pindahkan ke ruas kiri. Ini sama juga dengan kalian kalikan 2X dikali X artinya 2X kuadrat. 2X dikali 2 4X. 3 positif 30 pindah kiri jadinya negatif 30 sama juga dengan 0. Coba kalian perhatikan di sini. Dalam persamaan ini ada satu variabel yaitu variabelnya X dengan pangkat tertinggi variabel 2. Maka persamaan yang E ini merupakan persamaan kuadrat karena memiliki satu variabelnya X dengan pangkat tertinggi variabelnya adalah 2. Selanjutnya kita bahas contoh yang ketiga. Nyatakanlah persamaan berikut dalam bentuk umum persamaan kuadrat. A 4X tambah 3X kali X kurang 5 tambah 21 sama dengan X kuadrat ditambah 7. Nah, langsung kita jawab. 4X tambah 3X kali X kurang 5 tambah 21 sama dengan X kuadrat tambah 7. Nah, untuk menjawab soal ini kalian harus ingat lagi bentuk umum dari persamaan kuadrat. Bentuk umum persamaan kuadrat yaitu AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Berarti bentuk ini harus kalian rubah menjadi bentuk AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Langkah pertama untuk menjawab soalnya coba kalian perhatikan di sini. Berarti kan ada operasi penjumlahan, ada perkalian di sini. Berarti kalian selesaikan yang perkalian. Ingat tanda kurung ini artinya kali. Langkah pertama, 3X ini kalian kalikan dengan X. Ini kalian kalikan. Langkah berikutnya 3X juga dikalikan dengan negatif 5. So, kita jawab 4X ditambah 3X kali X, 3X kuadrat, 3X kali min 5 min 15X, tambah 21 sama dengan X kuadrat ditambah 7. Langkah selanjutnya, semua yang di ruas kanan kalian pindahkan ke ruas kiri. Ini kalian pindahkan semuanya ke ruas kiri. Ingat kalau pindah ruas, tanda positif berubah jadi negatif atau negatif berubah jadi positif ya atau kebalikannya. Jadinya di sini 4X tambah 3X kuadrat kurang 15X tambah 21 sama dengan X kuadrat ini jadi min X kuadrat, positif 7 jadi min 7 sama dengan 0. Ini X kuadrat kan di ruas kanan, dia positif, pindah ke ruas kiri jadi negatif.
Positif 7 di ruas kanan dia positif, pindah ke ruas kiri jadi negatif, sama dengan 0. Langkah selanjutnya, tinggal kalian jumlahkan suku sejenis. Ingat, mengacu pada bentuk umum, berarti variabel yang berpangkat 2 kita kerjakan lebih awal. Berarti sini yang pertama dulu, 3x kuadrat. Mana suku sejenisnya di sini? Min x kuadrat. Depan min x ini ada angka 1 ya. 3x kuadrat dikurang x kuadrat. Jawabannya 2x kuadrat. Selanjutnya ini 2x kuadrat. Selanjutnya 4x dikurang 15x. Jawabannya negatif 11x. Lanjut, positif 21 dikurang 7. Jawabannya positif 14, sama dengan 0. Jadi di sini 2x kuadrat ini diperoleh dari 3x kuadrat dikurang x kuadrat, dapatnya 2x kuadrat. Kemudian 4x dikurang 15x, jawabannya negatif 11x. 21 dikurang 7, jawabannya positif 14. Coba perhatikan hasil akhirnya sudah sama dengan bentuk umum persamaan kuadrat. Jadi jawabannya di sini adalah 2x. Nah, selanjutnya untuk menguji pemahaman kalian, silakan kerjakan soal di bagian uji pemahaman. Soal yang pertama di sini, cara jawab soalnya tentukan nilai A, B, dan C pada persamaan kuadrat berikut. Ingat tadi, A itu adalah angka yang terletak di belakang variabel atau huruf yang berpangkat 2. B, angka yang terletak di belakang huruf atau variabel yang berpangkat 1. Sedangkan C adalah konstanta atau angka yang berdiri sendiri. Silakan kalian tentukan masing-masingnya di sini. Nah, untuk soal yang nomor 2, nyatakan persamaan berikut dalam bentuk umum. Ini sama dengan contoh soal yang ketiga tadi. Berarti kalian rubah bentuk soal ini menjadi bentuk AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Untuk yang A, langkah pertamanya berarti kalian kalikan dulu 3 kali X kuadrat, 3 dikali positif 1. Berarti ruas kiri kalian kalikan dulu, ruas kanan juga. X dikali X dikali negatif 3. Setelah dapat hasilnya, kemudian bagian yang di ruas kanan ini kalian pindahkan ke ruas kiri. Ingat, pindah ruas itu tandanya kebalikan. Langkah berikutnya tadi, tinggal kalian jumlahkan atau kurangkan suku sejenis. Yang B juga caranya sama. Yang B ini lebih simpel daripada yang A. Yang B ini kan nggak ada yang perkalian, tinggal kalian pindahkan yang di ruas kanan ini ke ruas kiri. Jadi ingat, pindah ruas, tandanya berkebalikan, kemudian jumlahkan atau kurangkan suku yang sejenis. Untuk yang C ini sama juga dengan contoh soal yang tadi atau contoh ketiga. 2P ini kalian kalikan dengan P, 2P dikali P, kemudian 2P dikali 6, udah dapat hasilnya. Kemudian langkah selanjutnya, yang di ruas kanan ini kalian pindahkan ke ruas kiri. Setelah kalian pindahkan, ingat memindahkan tandanya berubah ya, kebalikannya. Kemudian kalian jumlahkan suku sejenis.